mempersembahkan Sandiwara Radio, Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Tuan besar, mana obat pemunah untukku? Tuan, aku adalah putra tunggal Brojomeo, guru besar Gagak Hitam, Tuan. Mengapa Tuan mana obat pemunah? Siapa lagi yang keracunan? Mengapa hanya 2 bocah tolol? Sedangkan yang kuundang ada 3 orang. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Ihne Elfriede. Musik oleh Frans Harius. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Idris sebagai Watu Gunung, dibantu oleh Nanang, Jumali dan Slamet. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang peristiwa penuh rahasia yang terjadi dalam sebuah warung. Beberapa orang telah menderita keracunan dan mengaku telah mendapat undangan dengan sandi perguruan masing-masing menuju warung itu, termasuk salah seorang di antaranya adalah Anusa Gelang. Beruntung Anusa Gelang bertindak hati-hati dan tidak menyentuh kertas sandi itu dengan tangannya, melainkan dengan mempergunakan ranting kayu. Siapakah orangnya yang mampu membuat sandi-sandi dari banyak perkumpulan? Kenapa kalian tak menjawab, ah? Apakah kalian tidak mengenal perguruan Gagak Hitam? Akulah putra tunggal guru Gagak Hitam Ki Brojomeo. Apakah kalian tidak mendengar, ha? Tidak mendengar perkataanku? Sobat dari perguruan Gagak Hitam. Iya. Kami juga datang ke sini karena undangan sandi perguruan kami. Sebaiknya sobat tidak usah bertindak kasar seperti itu. Siapa kau, ha? Kalau sobat ini putra tunggal perkumpulan Jolotundo, kau sendiri putra tunggal perguruan Gagak Hitam. Aku adalah putra tunggal Gunung Putri. Apa? Putra tunggal Gunung Putri? Aduh. Kok Anusa Gelang yang bergelar Pendekar Grojogan Sewu? Aduh. Mana bisa kau? Putra tunggal Gunung Putri, tampangmu begitu tolol, goblok. Memang semua orang mengatakan tampangku tolol. Mungkin benar aku memang bertampang tolol. Buktinya orang yang baru saja melihatku pun berani mengatakan tampangku tolol. Sudah bertampang tolol, sudah miskin, menginginkan Putri Cadar Biru yang cantik, berilmu tinggi dan sangat termasyhur. Kalian semua, jadi kepada siapa minta obat pemunah? Keparat. Kepada siapa? Kepadaku. Pada detik itu, semua mata tertuju ke arah datangnya suara. Dan pada saat itu pula, ibarat datangnya bersamaan antara suara dan orangnya. Mereka melihat 2 orang yang memasuki warung itu. Yang seorang adalah seorang lelaki tinggi besar berdandanan pemburu, dengan wajah bercambang bauk menyeramkan. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang gadis bertubuh kurus ramping, berjalan lemah dituntun oleh pria tinggi besar itu. Tuan besar,
Mana obat pemunah untukku? Tuan, aku adalah putra tunggal Brojomeo, guru besar Gagak Hitam, Tuan. Mengapa Tuan meracuni aku? Mana obat pemunahnya, Tuan? Siapa lagi yang keracunan? Mengapa hanya 2 bocah tolol? Sedangkan yang kuundang ada 3 orang. Aden, kau datang ke sini karena menemukan surat panggilanku juga, bukan? Maksud Paman memalsukan sandi perguruanku? Mengapa kau tidak keracunan? Racunnya kasihan kepadaku. Aku bukan anak perguruan atau perguruan kenamaan. Maka racun itu tidak mau menyentuh tanganku. Di dunia ini memang banyak kejadian yang mokal-mokal. Orang dari perguruan Gurem membanggakan nama perguruannya yang kosong dengan menyebut nama kakek moyangnya yang tidak terkenal sama sekali. Sementara orang yang merupakan pendekar muda, putra tunggal pendekar besar Gunung Putri, bahkan tidak suka menyebut-nyebut nama harum ayahnya. Aku orang tua bernama Ki Watu Gunung yang membangun dan Ambahu Rekso tanah Banjar Lumut dan sekitarnya ini. Minta maaf kepada Denmas pendekar Grojogan Sewu karena harus mengundangnya juga ke tempat ini. Paman, jadi sebenarnya ada maksud apakah Paman Watu Gunung mengundangku ke tempat ini? Dan mengapa harus mempergunakan tanda sandi perkumpulan ataupun perguruan, serta meracuni pula? Aku sendiri kalau bertindak kurang hati-hati, tentu juga sudah keracunan seperti sobat berdua itu. Dan Mas, pendekar Grojogan Sewu. Mereka berdua putra tunggal perkumpulan Jolotundo dan perguruan Gagak Hitam itu memang patut mendapat peringatan agar jangan selalu bertindak sembrono, gegabah, yang akibatnya sering menyusahkan orang lain. Tentang tanda sandi perguruan Denmas Pendekar, karena perguruan Gunung Putri merupakan perguruan terkemuka, maka aku mengetahuinya. Sedangkan untuk tanda sandi kedua sobat muda itu, siapapun bisa mengetahuinya. Sebab mereka memang suka memamer-mamerkan tanda sandi itu, hingga berakibat bukan merupakan tanda sandi lagi, melainkan tanda panggilan biasa. Cepat, berikan obat pemunah. Mana obat pemunah? Obat pemunah itu. Lalu, apa maksud Paman mengundang ke tempat ini? Oh, Denmas Pendekar Grojogan Sewu. Lihatlah gadis kurus di sisiku ini. Dia adalah cucuku satu-satunya bernama Nisuweng. Satu kejadian yang sangat luar biasa biadabnya telah menimpa diri cucuku ini. Dialah cucuku satu-satunya. Ayah ibunya sudah meninggal jadi korban keganasan iblis-iblis lembah cacat. Terbakar tewas, habis ludes bersama seluruh hewan piaraannya. Sungguh mengenaskan kematian putri dan mantuku itu. Lalu, cucuku ini pun telah diculiknya, dinodai. Mana iblis lembah cacat yang bernama Bawana itu? Kemana? Mana dia si iblis pemetik bunga itu? Paman Watu Gunung, setauku nama Bawana tidak ada dalam jajaran pengawal istana lembah cacat. Mereka memang para pengawal yang berkepandaian tertinggi, sehingga tidak aneh kalau mereka dikenal banyak orang. Tetapi nama iblis pemetik bunga, Ki Bawana, itu tidak ada. Apakah kau yakin dengan perkataanmu itu, anak muda? Iya, aku pernah berperang bersama-sama dengan Ki Kudo Talingan dan Putri Cadar Biru si majikan istana lembah cacat itu sendiri, melawan kompeni di bilangan tanah Sunda Kelapa. Aku kenal mereka. Paman boleh ingat-ingat nama itu. Barangkali ada yang memiliki kemiripan dengan orang yang telah berbuat jahat terhadap cucumu. Dari urutan teratas, ada nama Ki Danyang Kecapi Buta. Seorang tua, buta kedua matanya dengan bersenjata kecapi maut. Suara petikan kecapinya dapat membunuh seekor kuda teji. Yang itu aku sudah tahu. Coba kau sebutkan yang lain. Yang menduduki urutan kedua adalah Ki Godobisu. Seorang pria berperawakan raksasa, kepalanya gundul kelimis, dan bisu karena lidahnya dipotong. Senjatanya bandringan yang... Yang itu pun aku sudah tahu. Bahkan aku pernah menyaksikan kekejamannya waktu iblis raksasa itu membunuh 3 pendekar rawa kecipir.
Pada urutan selanjutnya adalah Ki Gudo Talingan beserta rombongan kuda kepangnya. Dia seorang tua berperawakan kecil. Kemanapun dia pergi, selalu diiringi serombongan kuda kepang yang senantiasa menyanyi dan berseru-seru. Dia memang berwatak ugal-ugalan dan... Nah, itu dia. Pasti dia. Tidak salah lagi. Orangnya kecil, ugal-ugalan. Tidak salah lagi. Pasti dia orangnya. Di mana dia adanya? Tapi dia beserta rombongan kuda kepangnya sudah tewas setahun lebih yang silam dalam... Mana mungkin begitu? Aku menyaksikan kematian mereka, Paman. Gugur semuanya di bawah hujan meriam company dalam pertempuran di daerah Pulau Rogo bersama Pangeran Jayakarta, Raden Wirayuda. Meskipun mereka disebutnya sebagai para iblis, akan tetapi sedikit pun tidak tergambar watak mereka yang keji dan jahat, seperti menculik perawan orang, apalagi menodainya. Kukira Paman telah salah menyangka orang. Tidak mungkin telingaku salah dengar. Pada waktu menculik cucu putriku ini, dia menyebut dirinya bernama Bawana, salah seorang pengawal istana Lembah Cacat. Mana aku bisa salah dengar? Tetapi Paman, dengarlah. Pengawal-pengawal istana Lembah Cacat yang lain, yang dikenal orang adalah wanita. Ada sepasang darah Lembah Cacat, buntung kanan dan buntung kiri. Dan terakhir adalah bidadari baju teluh. Bidadari segitiga itu bernama Kantil Putih, Kantil Merah, dan Kantil Biru. Kantil Biru telah terbinasa, sedangkan Kantil Merah sekarang sudah meninggalkan Lembah Cacat. Mustahil tidak ada lagi pengawal prianya yang lain. Memang ada. Mereka adalah barisan 3 bendera dan barisan 7 pintu. Tetapi pemimpinnya yang bernama Ki Darba. Tetapi mereka tidak pernah meninggalkan istana. Mereka adalah pengawal-pengawal istana. Kalau begitu, biar mampus mereka semua. Paman, siapa yang akan dibiarkan mati? Anak-anak muda tak berguna itu. Mereka telah menyusahkan gadis-gadis desa. Mereka lebih baik binasa. Paman tidak bisa bertindak secara serampangan begitu. Orang lain yang bertindak jahat, kedua sobat muda itu yang harus menanggung akibatnya. Itu namanya tindakan tidak adil, Paman. Obat pemunah. Berikan obat pemunah. Berikan. Habis. Apakah kau bisa menunjukkan di mana adanya iblis bernama Bawana itu, pendekar muda? Bisa atau tidak aku menemukan orang bernama Bawana itu. Tidak ada sangkut paut apapun dengan mereka berdua. Pendekar muda Grojogan Sewu. Kudengar kau bisa menyebutkan nama-nama para iblis pengawal istana Lembah Cacat itu begitu runtut, jelas dan terang. Tetapi tampaknya kau menyembunyikan sesuatu. Tuan, dialah kekasih Putri Cadar Biru, Tuan. Tentu saja dia menyembunyikan rahasia. Pendekar Grojogan Sewu, kau harus menemukan iblis jahanam bernama Bawana itu. Tuan Watu Gunung, sudah pasti Bawana itu adalah iblis istana Lembah Cacat. Maka sengaja dia merahasiakannya, Tuan. Sebab dia adalah... Dengan mendengar perkataan anak tunggal perguruan Gagak Hitam itu, rupanya tentang hubunganku dengan Putri Cadar Biru sudah banyak didengar orang. Rupanya dia takkan pernah tahu bahwa sebenarnya Putri Cadar Biru tidak menyukai aku. Pendekar Grojogan Sewu, apakah kau tidak mendengar cacian anak muda Gagak Hitam itu? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan orang yang sedang sekarat karena keracunan? Dia perlu obat pemunah, Paman. Anak muda, mengapa kau memintakan obat pemunah untuk orang yang nyata-nyata telah menghinamu? Paman, anak Gagak Hitam itu tidak mencaci, apalagi menghina diriku. Apa yang dikatakannya memang benar. Aku memang mengagumi keperkasaan Ratu Istana Lembah Cacat yang bernama Putri Cadar Biru itu. Tetapi aku bukan kekasihnya, ku minta Paman. Setelah mengetahui bahwa orang yang bernama Bawana itu bukan orang Lembah Cacat, Paman berkenan memberikan obat pemunah racun kepada 2 sobat itu. Tetapi kau harus menyerahkan kepadaku iblis keji pemetik bunga bernama Bawana itu. Baru aku akan menyerahkan obat pemunah. Paman Watu Gunung, racun apakah yang telah melukai kedua sobat itu? Itulah racun pelebur tulang.
Dalam waktu sepenanak nasi lagi, mereka akan merasakan nyeri yang luar biasa pada setiap ruas dan sendi tulangnya. Dan tak lama pula, mereka akan mati dengan sekujur tubuh hancur berantakan. Dalam hati, sebenarnya Anusa Gelang menyadari bahwa orang tua bernama Watu Gunung itu sedang menakut-nakuti orang. Sebab yang namanya racun pelebur tulang tidak memerlukan waktu terlalu lama menderita dan merintih-rintih seperti itu. Korbannya akan merasakan nyeri yang luar biasa di sekujur tubuhnya, terutama pada tiap sendi dan ruas tulangnya. Lalu dalam waktu sepemakan sirih, mereka akan binasa dengan tubuh hancur. Tetapi karena menyadari bahwa orang itu sengaja merahasiakan sesuatu, maka dengan melihat gelagat arah pembicaraan Ki Watu Gunung, Anusa Gelang menyambung bicara. Paman, kedua anak muda itu memang bersalah, tetapi belum pantas untuk mendapatkan hukuman mati, Paman. Sebaiknya Paman memberikan obat pemunah kepada mereka. Anak muda Gunung Putri, walaupun nama perguruan dan orang tuamu sangat disegani, tetapi aku, Watu Gunung, tak perlu pusingkan soal nama. Kalau kau memang berniat menolong dua orang tak berguna itu, kau boleh bawa dulu kemari iblis pemetik bunga yang bernama Bawana itu. Urusan kedua anak muda itu akan mati atau tidak, biar saja mereka tanggung sendiri. Tuan, tolonglah aku, Tuan. Tolong Tuan. Kalau begitu, Tolong aku bisa mengatakan bahwa Paman telah bertindak kejam. Keji terhadap orang yang lemah, yang tidak seharusnya menerima hukuman. Orang lain yang bersalah. Bawana yang mengganggu cucu Paman. Mengapa harus mereka itu yang menanggung akibatnya? Memangnya kau bisa berbuat apa terhadapku? Dengan Paman secara pribadi, aku tidak punya sangkut paut apa-apa. Tetapi terhadap orang yang suka bertindak sewenang-wenang, yang suka menindas yang lemah, aku berkewajiban untuk melawannya. Paman Watu Gunung, aku minta obat pemunah. Sekalian menguji ketinggian ilmu bocah ini dan mengetahui ukuran kemampuan angin manik, akan kujajal bocah muda ini. Bocah sombong, obat pemunah itu ada dalam saku bajuku. Apakah kau akan mengambilnya? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Tuan, aku tidak mengganggu cucumu. Ampunkan aku, Tuan. Tuan, kalau memang harus pakai tebusan orang tuaku, Tuan, pasti sanggup. Aku minta obat pemunah itu, Tuan. Pendekar muda, ciri-ciri kaum gagah. Katakanlah, ayahmu adalah tetua perserikatan kaum gagah rimba persilatan ini. Setidaknya kau mesti mengetahui. Yang pertama, suka membela kebenaran, walaupun harus bertaruh jiwa dan raga. Tepat. Selanjutnya, Membela kaum lemah, tidak salah. Lalu apa lagi? mencintai tanah tumpah darah, tak sudi dijajah, apalagi menghamba kepada bangsa lain. Tepat sekali. Apakah masih ada lagi? Pantang dihina. Lalu bagaimana dengan sikap kedua anak muda itu? Mereka bukan kaum gagah, Paman. Kalau begitu, mereka tidak guna dibiarkan hidup, dan Mas Pendekar. Tunggu, Paman. Meskipun mereka bukan dari kalangan kaum gagah, akan tetapi dunia ini membutuhkan isi, supaya terpenuhi adanya kodrat yang serba dua sentik balik. Ada siang, ada malam. Ada baik dan ada buruk. Ada tinggi, ada rendah. Ada panas dan ada dingin. Maka mereka masih diperlukan untuk mengisi dunia. Sebab tanpa buruk, yang baik tidak ada. Tanpa rendah, yang tinggi musnah. Dan tanpa hina, yang mulia pun sirna. Kau memang luar biasa seperti ayahmu pada waktu mudanya, Den Mas Pendekar. Sekarang di tanganmu lah hidup matinya kedua bocah tak berguna itu. Paman keliru. Hidup matinya makhluk di dunia ini berada di tangan Sang Pencipta alam semesta. Jadi bagaimana menurut pendapatmu mengenai kedua bocah itu? Paman, aku mintakan obat pemunah racun kepadamu untuk mereka berdua. Tadi Paman katakan bahwa obat pemunah ada dalam saku baju Paman. Kalau begitu, dengan terpaksa aku akan... Tunggu, Pendekar tolol. Tahukah kau racun apa yang telah masuk ke dalam perut kedua bocah tak berguna itu? Seperti Paman katakan sendiri,
racun pelebur tulang. Ampun Tuan. Mohon obat pemunah Tuan. Biarlah ku tebus dengan harta apapun, Tuan. Atau barangkali Tuan menghendaki wanita cantik. Iya, Tuan. Keparat. Hai, kau bocah Jolotundo dan Gagak Hitam. Kalian ini binatang hina tidak berguna. Aku yang membuat kalian menderita. Tetapi karena takut mati, kalian sudi menyuap aku agar mau memberikan obat pemunah. Sungguh-sungguh membuat aku jijik dan muak. Pergi cepat, pergi. Ampun Tuan, ampun. Obat pemunahnya dulu, Tuan. Obat Tuan, ampun Tuan. Paman Watu Gunung, agar supaya tidak bikin ribut, berikan saja obat pemunah itu. Obat pemunah apa, Den Mas Pendekar? Apa yang kau tahu tentang racun pelebur tulang? Orang yang terkena racun itu, dalam waktu tidak sampai sepenanak nasi, mereka akan terbinasa dengan tubuh hancur, Paman. Lalu bagaimana dengan kedua bocah tolol itu? Sudah berapa lama dia menderita keracunan? Benar juga. Lama waktunya kedua pemuda itu menderita keracunan. Dari saat mulai terkena sampai sekarang merengek-rengek minta obat pemunah. Bukan saja sepenanak nasi. Bahkan mungkin sudah 3 atau 4 kali sepenanak nasi. Tapi mereka masih hidup utuh seperti itu. Bahkan saat ini, napasnya yang ngos-ngosan pun sudah tidak terdengar lagi. Kedua sobat muda dari Jolotundo dan Gagak Hitam. Kalian sudah boleh pergi. Pengaruh racun dalam tubuh kalian sudah tidak berbahaya lagi. Ampun Tuan. Obat pemunahnya Den Mas Pendekar. Tolong mintakan obat pemunahnya, Den Mas Pendekar. Hei, hewan menjijikan. Kalian mau pergi atau tidak? Obat pemunahnya Tuan. Obat pemunahnya, Tuan. Obat pemunah sudah kukirim ke rumah kalian masing-masing. Berdebah, pergi. Atau menunggu aku menendang kalian keluar dari warung ini. Keparat. Sungguh anak-anak muda tidak berguna, Den Mas Pendekar Grojogan Sewu. Dengan memandang keluhuran nama dan budi ayah ibumu, aku ingin memintakan bantuanmu untuk menemukan penjahat pemetik bunga bernama Bawana itu. Apakah Den Mas Pendekar berkeberatan? Permintaan Paman tentu saja takkan dapat kutolak. Tetapi sebenarnya apa maksud Paman membuat lelucon yang tidak lucu seperti itu tadi? Begini Den Mas Pendekar. Bukan maksudku untuk berbuat semenang-menang atau menurutkan keinginan yang seenaknya sendiri. Sesungguhnya aku sedang dalam upaya untuk memancing keluar makhluk bernama Bawana itu. Menurut warta yang kudengar, orang itu tinggal di sebuah jurang sempit atau selat yang tidak jauh dari sini. Dengan aku berbuat seperti itu, aku berharap penjahat itu akan munculkan diri. Sebab ku dengar juga dia adalah orang yang kerancingan ilmu kepandaian. Bahkan dikabarkan belum lama ini dia berhasil mendapatkan kitab pusaka pusaran angin Dewi. Kitab pusaka pusaran angin Dewi, Paman? Begitulah kalau aku tidak salah dengar. Kitab pusaka pusaran angin Dewi. Mungkinkah itu? Bukankah belum lama ini Putri telah memperoleh kembali kitab itu dari tangan pencurinya yang ternyata adalah puntung kanan dan puntung kiri? Tapi sampai sekarang kelihatannya Putri banyak termenung dan banyak berubah sifatnya. Jangan-jangan memang kitab itu belum ditemukannya. Terdorong oleh sifat kependekarannya dan terutama karena ingin mengetahui apa benar atau tidak kitab pusaka pusaran angin Dewi yang telah didapatkan oleh Bawana, maka Anusagelang bertekad untuk benar-benar membantu Ki Watu Gunung. Den Mas Pendekar, dapatkah kau bayangkan betapa pedihnya hatiku sebagai seorang kakek yang melihat penderitaan cucu tunggalnya? Kalau bisa aku tebus dengan nyawaku, aku pun sebenarnya rela. Tetapi aku harus berbuat apa, Den Mas Pendekar? Paman, jalan satu-satunya adalah mencari orang itu. Apakah barangkali cucu Paman itu bisa memberikan sedikit keterangan mengenai orang yang bernama Bawana itu? Cucu, Suweng, barangkali kau bisa memberikan penjelasan kepada Den Mas Pendekar? Mbah, apa yang bisa aku katakan? Misalnya, orangnya seperti apa? Orangnya kecil dan jelek, tapi masih hidup. Ya, kecil, jelek, tetapi hidup. Masih juga kau bisa bergoyang, cucuku.
Lalu apa lagi? Lalu orangnya tidak pakai terompah. Tidak pakai terompah? Iya. Itu bukan ciri-ciri seseorang, Suweng. Tapi bolehlah, kemana kau dibawa waktu itu? Maksudku ke arah mana? Ke arah sana. Jadi ke arah timur? Paman Batu Gunung, kukira asalkan sudah ketahuan arahnya pasti ke timur, kita sudah bisa mencarinya. Sebab orang yang bernama Bawana, yang kecil, jelek dan hidup itu, kukira tidak banyak jumlahnya. Bagaimana, Suweng? Sudah tidak salah keteranganmu? Kau dibawa ke arah timur? Iya, ke sana. Loh, diam cucuku. Malu, malu kepada Denmas Pendekar. Diam. Suara tangis Nisuweng yang memilukan itu telah membuat kakeknya Ki Watu Gunung dan pendekar Grojogan Sewu terbungkam. Mereka dapat membayangkan betapa menderitanya seorang gadis yang mengalami kejadian yang merusak kesuciannya itu. Percayalah cucuku, orang bernama Bawana itu harus mati di tanganku. Iya, Mbak. Dia harus dibunuh. Bunuh dia. Dia harus dibunuh, Mbak. Iya, cucuku. Orang bernama Bawana itu akan kakek bunuh. Lihatlah, kita akan mendapatkan bantuan Denmas Pendekar Grojogan Sewu. Pasti jahanam Bawana itu akan mati di tangan kita. Bukan dia, Mbak. Bukan? Bukan apa, cucuku? Bukan dia. Dia siapa, cucuku? Dia siapa? Bawana, bukan? Bukan Bawana. Hah? Jadi siapa? Apakah ada orang lain yang berbuat jahat terhadapmu? Iya, perempuan itu perempuan jahat. Mendengar keterangan cucunya yang sangat mengejutkan itu, sesaat Ki Watu Gunung merasa malu yang bukan alang kepalang. Cucunya yang telah diculik dan dinodai itu ternyata tidak menginginkan kematian si penjahat pemetik bunga yang bernama Bawana, melainkan seorang jahat yang entah siapa adanya. Oh, cucuku, kau ini sungguh keterlaluan. Kau membuat Mbah kehilangan muka di hadapan tamu kita, Denmas Pendekar Grojogan Sewu. Cobalah, Suweng, bicaralah secara baik-baik. Sekali kesalahan tangan sudah cukup, cucuku. Jangan sampai Mbah kesalahan tangan lagi, menyusahkan orang yang tidak bersalah. Suweng, Iya, Mbak. coba jelaskan siapa perempuan itu, perempuan siapa, dan dari mana? Seorang perempuan cantik, Mbak. Jumlah perempuan cantik pada zaman ini banyak sekali, Suweng. Keteranganmu harus jelas. Putri Cadar Biru cantik, Nini Susur cantik, istri Denmas Pendekar Grojogan Sewu itu pun cantik. Cantik bagaimana? Jelaskan. Badannya tinggi. Ya, tinggi. Terus? Terus kulitnya kuning. Yang tinggi, kulitnya kuning dan cantik banyak sekali. Tapi ya terus. Rambutnya panjang sekali. Rambutnya panjang, iya, berarti tidak pendek. Lalu matanya berkilau-kilau. Matanya berkilau-kilau karena tidak buta. Lalu apa lagi? Coba katakan, Suweng. Yang khusus, cirinya yang khusus. Paman, barangkali akibat kejadian yang menimpa dirinya, gadis ini mengalami goncangan jiwa. Sebaiknya kita bersabar, Paman. Cucuku, ku minta katakan saja. Siapa namanya kalau kau tahu? Atau asalnya dari mana kalau kau mendengar? Keterangan-keterangan yang tadi itu hanya membuat Mbah jadi bingung. Oh, mengapa Mbah jadi jahat seperti perempuan itu? Ya, sudahlah. Jelek, bagus, buruk atau baik, kau adalah cucuku satu-satunya, Suweng. Tak mungkin Mbah akan jahat terhadap dirimu. Siapa perempuan itu? Kau pernah mendengar orang menyebut namanya?
Oh iya, namanya Nyai Sunggaran. Mendengar nama Nyai Sunggaran disebutkan oleh Nisuweng, Anusa Gelang terkejut bukan main. Ia ingat benar nama itu, seorang gadis cantik yang menjadi majikan Lembah Honocoroko, kakak kandung Nyai Sunggarani, yang sekaligus menjadi guru perkumpulan di jurang sempit itu. Loh, mengapa gadis itu tiba-tiba memunculkan diri dalam kalangan Rima Persilatan? Bukankah dia masih harus menjalani hukuman akibat jadi pemberontak perguruan? Apakah yang terjadi dalam Lembah Honocoroko itu? Dan kemana si harimau tua Kiai Curang Mango, pendiri perguruan itu? Den Mas Pendekar, mendengar nama Nyai Sunggaran, tampaknya Den Mas sangat terkejut. Apakah kau kenal nama itu? Aku mengenal nama itu, Paman. Dia adalah guru Honocoroko, juga majikan Lembah Honocoroko itu. Nisuweng. Iya. Apakah wanita bernama Nyai Sunggaran itu berbuat jahat kepadamu? Apakah wanita itu juga tinggal bersama Bawana? Sebelum wanita cantik itu datang, kami sudah senang tinggal di selat itu. Tetapi sejak kedatangan wanita itu, kami yang jumlahnya ada 10 orang, semuanya diusiri. Sudah cukup, Paman. Kita tidak usah merepotkan Nisuweng dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, saudara pendengar, dapatkah Anusa Gelang dan Ki Watu Gunung menemukan Ki Bawana yang ternyata tinggal bersama Nyai Sunggaran, guru Honocoroko itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Sampai jumpa.